pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika yang sebelumnya di hari Selasa kalian sudah dapatkan. Nah, kita masih di bab aritmatika sosial dan hari ini Bu Lindia akan memberikan materi baru. Jadi materi yang kita pelajari hari ini yang pertama itu adalah diskon. Nah, cewek-cewek yang suka belanja pasti sudah mengerti diskon. Yang nomor 2 itu adalah bunga tunggal. Dan yang terakhir adalah pajak. Ya. Jadi kita akan masuk ke diskon dulu. Nah, pengertian diskon. Diskon atau nama lainnya adalah rabat. Itu adalah potongan harga yang didapatkan saat membeli barang. Untuk mencari berapa diskon yang kalian dapatkan, itu rumusnya persenan diskon dikali dengan harga awal. Nah, untuk mencari harga baru atau harga setelah diskon, itu sama dengan harga awal dikurang dengan harga diskon. Oke, satu rumus lagi. Untuk mencari persentase diskon, itu rumusnya adalah besar diskon dibagi dengan harga awal dikali dengan 100%. Oke, kita akan coba ke latihan soal biar lebih memahami apa maksud dari rumus yang Ibu berikan. Nah, soal nomor 1. Andi membeli sepasang sepatu seharga 230.000. Andi mendapat diskon sebesar 20%. Tentukan yang pertama, besar diskonnya berapa? Yang B, harga sepatu setelah didiskon. Nah, apa tadi rumus besar diskon? Nah, untuk mencari diskon, rumusnya persentase diskon dikali harga awal. Dan untuk mencari harga sepatu setelah diskon, itu rumusnya adalah harga awal dikurang dengan harga diskon. Jadi kalian bisa buatkan tabel seperti ini dulu biar lebih gampang untuk menghitungnya. Yang pertama itu adalah harga awal, ya. Ada harga awal. Setelah itu ada diskon. Setelah diskon itu ada harga baru atau harga setelah diskon. Nah, biar lebih gampang kalian untuk menghitungnya. Jadi harga awal itu adalah ini, 230.000. Diskon, di sini diketahui mendapatkan diskon sebesar 20%. Jadi diskon sama dengan 20%. Jadi berapa besar diskonnya? Jadi kita pakai rumus ini. Diskon sama dengan persentase diskon itu 20/100 dikali dengan harga awal. Harga awalnya adalah 230.000. Jadi ini bisa dicoret. Jadi diskonnya 23 kali 2, 46 tambah nolnya 3. Jadi besar diskonnya adalah 46.000. Ya, jadi besar diskon adalah 46.000. Harga setelah diskon itu rumusnya ini. Harga awal dikurang harga diskon. Jadi harga awalnya adalah 230.000. Dikurang harga diskon. Itu adalah 46.000. Jadi harga setelah diskon itu berapa, Nak? Yuk, berapa nih? 4. Ya. 3 udah dipinjam 1 tinggal 2. 12 kurang 4. 8. Yang ini 1. Ya, jadi 184.000. Paham ya maksudnya ya? Oke. Kalau sudah paham, kita coba ke soal berikutnya. Pak Jono membeli sebuah sepeda seharga 1.600.000. Pihak toko memberikan diskon sehingga Pak Jono hanya membayar sebesar 1.360.000.
berapakah persentase diskon yang diberikan toko tersebut? Nah, tadi Ibu jelaskan, persentase diskon itu rumusnya adalah diskon dibagi harga awal, ya, dibagi harga awal dikali 100%. Jadi, kita buat dulu di sini. Yang diketahui itu adalah harga awal. Itu sebesar 1.600.000. Setelah diberikan diskon, Pak Jono hanya membayar 1.360.000. Jadi berapa diskonnya? Diskonnya itu adalah selisihnya. Yang seharusnya dibayar itu adalah 1.600.000 dikurang dengan harga setelah diskon 1.360.000. Ya. Berapa ini, Nak? Ini adalah 240.000. Nah, ini adalah diskonnya. Setelah itu yang ditanya itu adalah persentase diskon. Diskonnya adalah 240.000. Dibagi harga awalnya adalah 1.600.000 dikali 100%. Ya. Jadi ini bisa dicoret. Coret 2, coret 2. Ini coret lagi 3, ini coret 3. Jadi 240 dibagi 16. Jadi persentase diskonnya adalah 15%. Seperti itu. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke bunga tunggal. Nah, bunga merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Nah, pada umumnya, rumus bunga atau untuk mencari bunga itu adalah waktu dikali persentase bunga dikali modal. Tapi harus ada yang diperhatikan di sini, ya. Nah, persentase bunga ini bisa dalam bentuk per tahun atau persentase bunga per bulan atau persentase bunga per hari. Jadi waktu di sini harus menyesuaikan. Jika persentase bunganya per bulan, waktunya juga harus per bulan. Jika persentase bunganya per tahun, waktunya juga per tahun. Kalau dia per hari, waktunya juga per hari. Seperti itu. Nah, di sini jika tabungan atau modal mendapatkan bunga tunggal sebesar P% per tahun, bunga dapat dihitung sebagai berikut. Nah, jika sekarang bunganya dalam per tahun, untuk mencari bunganya bisa menggunakan rumus ini. Jika mencari bunga N bulan atau bunga bulan keberapa, rumusnya adalah B sama dengan N per 12, jadi N ini maksudnya itu adalah bulannya, bulan keberapa ini, gitu. Kita kan belum tahu. Jadi N per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Kenapa per 12? Karena 1 tahun sama dengan 12 bulan. Yang kedua, ada mencari bunga jika persentasenya per tahun. Yang ditanyakan misalkan bunga hari keberapa. Sama rumusnya, bedanya ini hanya di per 360. Kenapa? Karena 1 tahun itu sama dengan 360 hari. Ya. Untuk mencari total tabungan atau total pinjaman, itu rumusnya adalah modal awalnya berapa ditambah dengan bunga. Oke, biar lebih paham kita coba ke latihan soalnya. Amir menyimpan uang di bank sebesar 3 juta. Pihak bank memberikan bunga tunggal 0,2% per bulan. Lihat di sini, bunga tunggalnya adalah 0,2% per bulan. Yang pertama, tentukan besar bunga yang diterima Amir selama 1 tahun. Yang kedua, berapakah jumlah simpanan Amir setelah 1 tahun? Nah, apa rumusnya untuk mencari bunga? Waktu dikali persentase bunga dikali modal. Untuk mencari jumlah
tabungan atau simpanan, itu rumusnya modal awalnya berapa ditambah bunganya berapa. Nah, kita bisa pakai tabel di sini biar lebih mudah. Jadi, yang pertama itu ada namanya modal awal. Yang kedua ada namanya bunga. Dan yang ketiga itu adalah total simpanan atau total tabungan. Ya. Nah, modal awalnya adalah 3 juta. Nah, pertanyaan yang A, tentukan besar bunga yang diterima Amir selama 1 tahun. Itu bunga. Nah, bunga di sini diketahui persentase bunganya adalah 0,2 persentase bunga. Itu adalah 0,2% per bulan. Sedangkan yang di sini ditanyakan adalah besar bunga yang diterima Amir selama 1 tahun. Nah, tadi yang Ibu bilang, jika bunganya ini dalam bentuk bulan atau per bulan, waktunya juga harus bulan. Jadi kita rubah dulu. 1 tahun sama dengan berapa bulan, Nak? 12 bulan. Setelah itu kita baru masukkan ke rumus bunga. Bunga sama dengan waktu. Jadi waktunya adalah 12 bulan dikali persentase bunga itu adalah 0,2 per 100 dikali modal awal itu adalah 3 juta. Nah, dicoret. Jadi 12 dikali 0,2 dikali 30.000. Itu bunganya adalah 72.000. Ya, jadi besar bunga selama 1 tahun adalah 72.000. Total tabungan, ini rumusnya, modal awal tambah bunga. Modal awalnya adalah 3 juta. Ditambah bunganya adalah 72.000. Jadi total tabungannya 3.072.000. Paham ya? Oke. Satu contoh lagi untuk bunga biar lebih mengerti. Doni menabung uang sebesar 4 juta di bank dengan suku bunga tunggal 9% per tahun. Nah, perhatikan nih, per tahun. Tabungan Doni saat diambil sebesar 4.480.000. Berapa bulan lama Doni menabung uangnya? Nah, apa rumusnya? Kita gunakan rumus ini. Kenapa? Karena di sini diketahui suku bunga per tahun. Jadi kita gunakan untuk mencari bunga jika suku bunganya per tahun dan yang ditanyakan adalah bulan. Ya, bunga dalam bulan keberapa. Jadi kita gunakan rumus bunga sama dengan N/12 dikali persenan bunga dikali modal. Jadi yang diketahui itu adalah modal awal. Itu sebesar 4 juta. Setelah itu, yang diketahui lagi, tabungan Doni saat diambil sebesar 4.480.000. Jadi di sini bunganya sudah ketahuan. Jadi selisihnya, Nak, ya, 4.480.000 kita kurang dengan modal awalnya 4 juta. Jadi bunganya adalah 480.000. Persentase bunga tunggal itu adalah 9%. Yang ditanyakan sekarang adalah berapa bulan lama Doni menabungkan uangnya. Jadi kita gunakan rumus ini. Bunga sama dengan N/12 dikali persenan bunga dikali M atau modal. Nah, ini yang kita cari sekarang, N-nya ini. N itu adalah N bulan atau banyak bulannya.
atau bulan keberapa, seperti itu. Bunganya tadi kita cari selisihnya adalah 480.000. N per 12 dikali persenan bunga. Persenan bunganya adalah 9% atau 9 per 100. Dikali modal awal itu adalah 4 juta. Seperti ini. Nah, ini kita bisa sederhanakan dulu. Kita coret yang bisa dicoret. 0-nya 2 dicoret. Ini bisa 2 dicoret. Ya. 12 kita bisa coret dengan 9. Sama-sama dibagi 3. 12 bagi 3 dapat 4. 9 bagi 3 dapat 3. 4 sama 4 bisa dicoret dapat 1. Jadi di bawahnya 480.000 sama dengan 3 dikali, ini berapa nih? 0-nya. 4. 3 dikali 10.000, 30.000. Dikali N, 30.000 N. Sekarang kita mencari N. Ya. Jadi, Ibu tulis ulang di sini. 480.000 sama dengan 30.000 N. Jadi N-nya ini adalah 480.000 dibagi 30.000. Nah, kita coret ini. Ini coret 4, ini kita coret 4. Ya, betul. Jadi 48 dibagi 3, berapa nak? 16. Jadi N itu adalah 16. Atau berapa bulan lama Doni menabungkan uangnya, itu adalah selama 16 bulan. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pajak. Apa itu pajak? Jadi pajak itu adalah pertambahan nilai atau kewajiban yang harus dibayarkan saat membeli atau menerima suatu penghasilan. Nah, konsep pajak ini sama kayak diskon. Nah, bedanya kalau diskon itu mengurangi harga suatu barang karena kalian dapat diskon. Kalau pajak ini kalian menambah pembayaran. Misalkan kalian nih belanja di McD. Kalian beli kentang goreng dan ayam crispy. Misalkan harganya adalah 30.000. Ya, atau 35.000. Jadi selain kalian membayar harga makanan yang kalian beli, kalian juga harus bayar pajaknya. Misalkan pajaknya adalah 10%. Jadi 10% dari 35.000 itu berapa? Jadi kalian harus bayar. Jadi untuk mencari pajak itu rumusnya adalah persentase pajak dikali harga awal. Nah, untuk mencari harga barang setelah pajak, itu harga awal ditambah pajak. Oke, untuk lebih jelasnya, langsung aja ke latihan soal. Tony membeli sebuah televisi berwarna seharga 2.800.000. Tony dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berapa uang yang harus dibayarkan oleh Tony? Nah, apa tadi rumus untuk mencari pajak? Persentase pajak dikali harga awal. Untuk mencari harga barang setelah pajak, itu harga awal ditambah pajak. Nah, oke. Setelah itu, kita buat tabel lagi, nak, biar lebih memudahkan dalam menghitung. Jadi, di sini ada harga awal. Setelah itu ada pajak. Setelah itu ada harga barang. Setelah pajak. Oke, harga awalnya itu adalah nih 2.800.000, ya. Oke, 2.800.000. Pajaknya, nah, cara mencari pajak itu persentase pajak dikali harga awal. Di sini diketahui persentase pajak itu sebesar 10%. Jadi persentase pajak itu sebesar 10%. Jadi untuk mencari pajak, rumusnya persentase pajak itu 10/100 dikali harga awal. Harga awalnya adalah 2.800.000.
Coret. Coret. Jadi pajaknya adalah berapa ini? 280.000. Ini adalah besar pajaknya. Jadi berapa uang yang harus dibayarkan oleh Tony? Jadi harga awal ditambah pajak. Harga awal sebesar 2.800.000. Ditambah pajak yang harus dibayarkan oleh Tony. Itu sebesar 280.000. Jadi besar uang atau berapa uang yang harus dibayarkan Tony itu adalah berapa ini, Nak? 3 juta. Yuk, berapa? 3.080.000. Paham ya? Oke, jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Setelah ini seperti biasa, silahkan kerjakan LKPD yang Ibu berikan. Ada 3 soal, 1 soal diskon, 1 soal bunga, dan 1 soal pajak. Jika masih belum mengerti, silahkan bisa personal chat ke Bu Erni atau ke Bu Lydia. Selamat pagi dan God bless you. Semangat belajar anak-anak. Bye-bye.